Peringatan, stop judi online. Jangan mau dibodohin judi online ya, karena jika kamu main, yang menang akan selalu bandar, dan yang kalah adalah kamu. Final yang terlalu cepat. Mungkin itulah kata atau kalimat yang tepat untuk menggambarkan duel antara dua tim raksasa Eropa, Manchester City dan Madrid malam tadi. Dua tim yang menguasai sepak bola Eropa dalam berbagai tahun belakangan ini dipertemukan di partai playoff 16 besar Liga Champions. Dan hasilnya, seperti yang telah diprediksi, pertarungan sengit tersaji hingga menit-menit akhir pertandingan dengan Madrid sukses melakukan comeback jelang berakhirnya laga. Namun tunggu, di luar kemenangan yang berhasil Madrid dapatkan di laga itu, cerita menarik muncul. Tatkala Vini yang di sepanjang laga mendapatkan olok-olok dari fans City, mampu keluar sebagai pemain terbaik. Ia diolok-olok dengan chant, "Where is your Ballon d'Or?" Dan inilah the revenge atau pembalasan yang menarik tersebut. Sepak bola Eropa kembali memanas, dan hal itu tak terlepas dari kembalinya ajang Liga Champions dengan laga-laga besarnya yang mencuri perhatian dunia. Terbaru, laga babak playoff 16 besar akhirnya dimulai semalam, dengan laga antara City dan Madrid jadi sorotan utama dunia saat dua tim berlabel juara itu saling berhadapan. Pertemuan City dan Madrid sendiri juga menjadi pertemuan duel-duel bintang-bintang terbaik di dunia. Sebagai contoh, di City mereka punya Haaland, Kevin De Bruyne hingga Jack Grealish. Sedangkan di Madrid, bintang-bintang mewah menghiasi skuad Los Galacticos itu dengan Mbappe, Vini, Rodrigo hingga Jude Bellingham. Masuk ke pertandingan, bermain di Etihad Stadium yang merupakan kandang dari City, pasukan dari Pep Guardiola itu pun langsung memberikan tekanan hebat pada tim tamu. Hasilnya, Haaland bisa membawa City unggul lebih dahulu di menit 20, usai memanfaatkan umpan di dalam kotak penalti. Babak pertama 1-0 untuk keunggulan City. Memasuki babak yang kedua, pendekatan berbeda diambil pasukan Ancelotti yang kali ini coba untuk lebih menekan City. Dan benar saja, keputusan itu sukses ketika Mbappe mampu menaklukkan Ederson di menit 60. Meski sayang, City sempat kembali unggul lewat Haaland, usai City mendapatkan hadiah penalti. Tapi sekali lagi, inilah Madrid yang tak bisa dianggap remeh sebelum laga usai. Tertinggal 2-1, Madrid meningkatkan serangan mereka jelang berakhirnya laga. Dan gilanya, itu berhasil saat Brahim Diaz mencetak gol di menit 86. Dan Jude Bellingham sukses membalikan keadaan untuk kemenangan Madrid saat dirinya dengan cerdas membaca bola dari Vini di masa injury time. Madrid sekali lagi menang, dan itu mereka lakukan dengan cara yang dramatis. Predictably it collapsed. People must have come from Alaska. They were witness to barbaric Rocky. He wore blue and went by many colors. May 27 of 77. He wore blue. Sekarang, mari kita lihat statistik jalannya pertandingan. Di mana meski City unggul penguasaan bola dengan 54% ball possession, namun soal peluang Madrid justru jauh lebih unggul dengan 3,3 expected goal serta 20 tembakan ke arah gawang dan 6 big chance. Jumlah itu jauh di atas Manchester City yang hanya memiliki total 11 tembakan dengan hanya 2 yang menjadi big chance bagi tim tuan rumah. Soal performa pemain, kalian bisa lihat bahwa di tim City, hanya Haaland dan Guardiola yang tampil bagus. Selebihnya, para pemain mendapatkan rating minor atau kuning. Ini berbeda dengan Madrid, saat 9 dari 11 starting line-up-nya punya rating hijau. Dan itulah yang sekali lagi membuat Madrid bisa meraih kemenangan di laga besar kali ini. Vini dibu. Dan ini pembalasannya. Lihatlah gambar ini.
Di laga semalam, sebuah spanduk raksasa dibentangkan dengan gambar Rodri mencium Ballon d'Or dengan pesan berhenti menangis yang seolah menjadi pesan kepada Vini yang gagal memenangkan gelar Ballon d'Or. Tak sampai di situ, di sepanjang laga, fans City juga mengolok-olok secara langsung dengan meneriakan chant atau kalimat "Where is your Ballon d'Or?" yang artinya, "Di mana Ballon d'Or-mu?" Melihat itu, Vini pun akhirnya melakukan pembalasan yang cukup cantik saat ia menunjukkan badge UCL yang Madrid miliki. Seperti kita tahu, Madrid adalah rajanya UCL dengan 15 Liga Champions setelah tim ini menangkan, yang secara umum bisa membuat Vini memenangkan perdebatan ini. Menariknya, tak sampai di situ saja. Pembalasan juga terjadi jelang berakhirnya laga, saat Vini mampu memberikan assist untuk gol kemenangan Madrid. Dan itu diakhiri dengan manis oleh Vini saat ia berhasil menjadi man of the match persaingan. Di laga itu sendiri, Vini memang layak jadi man of the match. Winger Madrid ini sukses jadi pemain paling berbahaya untuk lini bertahan City, di mana akhirnya assist yang ia buat juga jadi kunci di balik keberhasilan Madrid melakukan comeback. Respect untuk Vini di laga ini, yang usai pertandingan mengatakan bahwa ia tak takut pada penggemar tim manapun. Às vezes é difícil até de explicar tudo o que acontece dentro dessa competição com a gente, mas hoje a gente tinha claro que a gente ia ter que sofrer bastante para sair daqui vitorioso. Pep, kita tidak tahu cara handle Madrid. Jika ada tim paling ditakuti oleh Pep, maka itu benar-benar adalah Madrid. Tim yang juga jadi rival terbesar Barca itu selalu sukses untuk dikalahkan Guardiola. Malam tadi, usai dikalahkan Madrid, Pep sekali lagi menyebut bahwa ia tak tahu cara untuk mengendalikan tim Madrid. Ia tak tahu. Dan soal banner ke Vini, dengan sedikit sarkastik, ia mengatakan, mungkin itulah yang justru memotivasi Vini. Pemain Brasil itu luar biasa. Di sisi lain, melihat Madrid pada akhirnya melakukan comeback di laga krusial kontra City, pelatih Madrid Don Carlo Ancelotti pun mengatakan bahwa musim Madrid baru dimulai sekarang. Sekaranglah saatnya musim benar-benar dimulai. Dan meskipun kami menghadapi kesulitan bermain di tempat yang sangat sulit untuk dikunjungi, kami mampu memperoleh hasil yang sangat bagus. Semua orang bekerja keras, kami punya banyak peluang. Kami tidak menyerah saat tertinggal. Itu adalah penampilan yang menyeluruh dan tanpa celah. Saya pikir kami pantas menang. Kami bertahan dengan baik, dengan blok yang kompak. Mereka memimpin lewat penalti, tetapi di lini depan pemain kami sangat efektif. Mereka seharusnya bisa lebih akurat, tetapi mereka menciptakan banyak peluang dengan mobilitas, kerja sama tim dan kualitas individu. Ungkap Carlo Ancelotti, sumber Fotmo. Meskipun saat ini City tertinggal, namun tentu tim ini belum sepenuhnya habis. Mereka masih memiliki kesempatan untuk comeback, di mana kedua tim akan kembali lagi bertemu di Bernabeu pada 20 Februari nanti. Haaland jelas masih jadi tumpuan, tapi sayangnya penampilan pemain seperti Kevin De Bruyne hingga Gundogan belum membaik di musim ini. Kehilangan Rodri telah membuat Pep benar-benar frustasi, dan kami pikir akan sangat sulit untuk bisa bangkit di laga selanjutnya. Tapi tentu, bukankah sepak bola selalu memiliki cerita tak terduga? So kita nantikan saja seperti apa laga-leg kedua. Tapi yang pasti, Vini telah memenangkan pertempurannya menghadapi para penggemar City malam tadi, saat dia membungkamnya dengan epic. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.